Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu bab 3 tentang belajar. Hakikat belajar. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar. Ada orang yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu kegiatan menghafal fakta-fakta, sehingga seseorang sudah merasa puas bila mampu menghafal sejumlah fakta yang di luar kepala. Ada pula yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu aktivitas latihan, sehingga untuk memperoleh kemajuan seseorang melatih diri dengan berbagai aspek tingkah laku meskipun tidak memiliki pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan keterampilan tersebut. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slametto 1995. Perubahan yang terjadi secara standar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya, misalnya menyadari pengetahuannya bertambah. Perubahan bersifat kontinu atau fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambung dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan-perubahan berikutnya, dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Perubahan bersifat positif atau aktif. Dalam perilaku belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, maka makin baik dan makin banyak perubahan yang diperolehnya. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Dan yang terakhir, perubahan bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau permanen. Misalnya, kecakapan seseorang dalam memainkan piano. Setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahwa akan makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slametto 1995, ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor intern meliputi faktor jasmani dan faktor psikologi. Faktor jasmani meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologi meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Muhammad Shah 1997 membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam, yaitu 1. Faktor intern. 2. Yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa. 2. Faktor eksternal yang merupakan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Pendekatan belajar siswa menurut hasil penelitian BIK 1991 yaitu: pertama, pendekatan surface atau permukaan atau bersifat lahiriah. Yang kedua ada pendekatan deep atau mendalam. Yang ketiga pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi. C. Tujuan belajar. Tujuan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun bagi siswa. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami proses pembelajaran dan merespon dengan perilaku belajar.
Pada umumnya, siswa belum menyadari pentingnya belajar. Red Trailer dalam The Kiko DKK 1977 memberikan 3 alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional, yaitu yang pertama memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran, apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, berguna untuk pengukuran prestasi belajar. Yang ketiga, siswa mengetahui sebelumnya ada yang harus dipelajari dalam suatu unit pelajaran sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarah perhatian dan usahanya. Ingat dan lupa, seringkali dalam belajar, apa yang kita pelajari dengan tekun justru sukar sekali diingat kembali dan mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Ada beberapa faktor penyebab lupa, yaitu yang pertama karena adanya gangguan item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua, ada tekanan terhadap item informasi yang telah ada, baik secara disengaja maupun tidak. Adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar. 5. Materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan, atau law of disuse. 6. Adanya perubahan urat syaraf otak yang antara lain dapat disebabkan oleh adanya benturan, alkohol, obat-obatan, terserang penyakit tertentu dan sebagainya. Dan yang terakhir, item informasi yang masuk sudah rusak terlebih dahulu sebelum disimpan dalam memori permanennya. Hal ini dapat terjadi karena adanya tegangan waktu antara saat terserapnya informasi dengan saat berproses pengkodean dan transformasi dalam memori jangka pendek siswa. Motivasi belajar. Motivasi belajar memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar. Motivasi menurut Wolski dalam Prasetya DKK 1985 merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberikan arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Dix and Telfer dalam Dimyati DKK 1994 menyatakan bahwa pada dasarnya siswa memiliki bermacam-macam motivasi dalam belajar. Macam-macam motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, motivasi instrumental. Yang kedua, motivasi sosial. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Dan yang keempat, motivasi istri. Motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar siswa. Motivasi tinggi dapat ditemukan dalam sifat perilaku siswa antara lain: A. Adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi. B. Adanya perasaan dan keterlibatan afektif siswa yang tinggi dalam belajar. C. Adanya upaya siswa untuk senantiasa memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki motivasi belajar tinggi. C. Teori belajar dan aplikasinya. Teori belajar kognitif. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa keterlibatan proses mental, misalnya motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dengan kata lain, tingkah laku termasuk belajar selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Dengan demikian, tingkah laku seseorang bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam situasi tersebut. B. Teori belajar behavioristik. Menurut Suekamto 1995, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma SR stimulus respon.
Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon, ataupun akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Menurut Sumandi Suryabrata 1983, ciri-ciri teori belajar behavioristik sebagai berikut: mementingkan pengaruh lingkungan, B. mementingkan bagian-bagian, C. mementingkan peran reaksi, D. mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, E. mementingkan sebab di waktu yang lalu, F. mementingkan pembentukan kebiasaan, dan G. dalam pemecahan problem ciri khas trial and error. Sekian pembahasan bab 3 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.